Persalinan ini biasanya terjadi di sekitaran HPL. Nah, sekitaran HPL-nya itu kapan Bu Bidan? Jadi sekitaran HPL itu adalah 2 minggu sebelum HPL sampai dengan 2 minggu setelah HPL. Namun yang perlu bunda-bunda tahu di sini adalah pada saat bunda-bunda sudah mencapai HPL ya di 40 minggu tapi masih belum ada Bunda semuanya, pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apa saja sih tanda awal persalinan. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Tanya Bu Bidan. Di channel ini Bu Bidan akan menjelaskan banyak hal mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, kesehatan reproduksi, bahkan juga program hamil. Perkenalkan, nama saya adalah Bu Bidan Dian dan saya adalah bidan sahabat Bunda semuanya. Pada episode kali ini Bu Bidan akan menjelaskan apa sih tanda awal persalinan. Dan sebelum memulai bahasan pada hari ini, Bu Bidan ingin mengingatkan untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Kita akan membahas dulu persalinan itu apa sih. Nah, jadi persalinan itu adalah sebuah proses yang terjadi di sekitaran HPL. Nah, HPL itu kalau bunda-bunda tahu adalah hari taksiran persalinan yang biasanya bunda-bunda dapat itu dari Bu Bidan atau juga bisa didapat dari USG. Nah, seperti yang kita tahu, persalinan ini biasanya terjadi di sekitaran HPL. Nah, sekitaran HPL-nya itu kapan Bu Bidan? Jadi sekitaran HPL itu adalah 2 minggu sebelum HPL sampai dengan 2 minggu setelah HPL. Namun yang perlu bunda-bunda tahu di sini adalah pada saat bunda-bunda sudah mencapai HPL ya di 40 minggu tapi masih belum ada tanda-tanda persalinan, maka bunda-bunda harus segera lapor ke Bu Bidan dan juga lapor ke Pak dokternya. Begitu ya. Sekarang Bu Bidan akan menjelaskan apa sih tanda awal persalinan. Nah, sebenarnya ini gampang sekali Bunda karena hanya ada 2 tanda awal persalinan. Apakah itu? Tanda yang pertama adalah adanya kontraksi yang teratur. Kontraksi yang teratur ini lebih sering biasanya. Seringnya apa Bu Bidan? Nah, bunda-bunda coba dihitung setiap 10 menit. Paling tidak ada 1 kali dalam 10 menit. Nah, itu biasanya sudah masuk ke kontraksi persalinan begitu. Nah, kemudian apa sih yang membedakan antara kontraksi persalinan dengan kontraksi palsu? Nah, sebenarnya itu bunda-bunda ini sangat-sangat jelas bedanya. Kalau di kontraksi palsu, dia itu hanya kadang-kadang ada, kemudian kadang-kadang hilang. Atau bahkan kadang-kadang bisa kita lihat hanya 1 kali dalam 30 menit atau 1 kali dalam 1 jam, setelah itu hilang. Nah, tapi kalau kontraksi asli ini lebih sering dan lebih teratur bunda-bunda. Jadi yang penting dihitung setiap 10 menit ada 1 kali, berarti itu sudah masuk ke kontraksi persalinan begitu. Nah, kontraksi persalinan ini biasanya nanti semakin besarnya pembukaan, maka ini akan semakin sering kencang-kencangnya, bahkan bisa sampai dengan 4-5 kali dalam 10 menit kontraksinya begitu ya bunda-bunda. Nah, kemudian tanda yang berikutnya ya, tanda yang kedua yaitu adanya lendir yang bercampur dengan darah. Nah, kalau misalnya bunda-bunda ini ya perhatikan nanti di celana dalam itu bunda-bunda pada saat bunda-bunda sudah mulai teratur kontraksinya, itu biasanya akan disertai dengan lendir yang bercampur dengan darah. Begitu. Nah, ini adalah tanda yang kedua dari persalinan. Nah, sekarang tips dari Bu Bidan apa jika bunda-bunda mengalami kontraksi di rumah? Nah, tips yang pertama yaitu perhatikan dulu, dihitung dulu dalam 10 menit, dilihat dulu jamnya. Oh, ini dalam 10 menit sudah 1 kali Bu Bidan. Nah, berarti ini sudah masuk ke kontraksi persalinan. Nah, kemudian ditunggu lagi. Apa yang ditunggu? Apakah ada lendir darah? Nah, saat sudah ada kontraksi yang teratur setiap 10 menit sekali, kemudian juga ada lendir darah, silahkan bunda-bunda langsung packing. Nah, packing ini apa? Kemas-kemas. Nah, kenapa? Ini harus sudah siap-siap ke rumah Bu Bidan kalau begitu. Di video yang sebelumnya Bu Bidan sudah menjelaskan barang-barang apa saja yang harus bunda-bunda persiapkan pada saat bunda-bunda itu sudah masuk di trimester ketiga. Itu silahkan dibawa ya bunda-bunda ya, 1 tas silahkan dibawa dan kemudian langsung dibawa ke Bu Bidan atau boleh ke puskesmas atau boleh ke klinik atau boleh ke rumah sakitnya begitu. Baik, itu saja tanda-tanda awal persalinan, sangat mudah dan
dan sangat gampang, hanya ada 2 tanda dan Bu Bidan juga sudah menjelaskan apa yang harus dilakukan. Jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda silahkan komen di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk join atau bergabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan, karena akan ada Bu Bidan di sana yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bunda setiap Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Baik, jangan lupa subscribe dan sehat selalu bunda-bunda semuanya.